Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan, taufik dan hidayahnya pada kita sekalian sehingga kita dapat hadir di tempat ini, saat ini, pada hari ini. Semoga langkah dan niat kita untuk ke tempat ini akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kajian kita pada siang hari ini kita mulai, mari kita berzikrullah terlebih dahulu ataupun beristighatsahan, mohon sesuatu pada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dengan mengucapkan, membaca zikir dan al-asmaul husna. Semoga dengan bacaan itu dan apa yang kita ucapkan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai doa yang terbaik. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikuti dengan Asmaul Husna ataupun zikir yang lain. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu
kita bisa mohon kepada Allah supaya orang yang hatinya keras akan menjadi apa? Lembut. Barangkali ada di antara kita yang punya teman, punya majikan, punya anak, punya keluarga, punya tetangga yang hatinya apa, Bu? Keras, sudah keras ngomongnya apa? Asal ya. Ada orang kayak gitu, Bu. Kalau nulis nusuk-nusuk ya, Bu ya. Sehingga bikin dada kita apa, Bu? Nyesek ya, Bu ya. Banyak dalam Al-Qur'an, Bu, dikatakan ya. Kalau dadamu sedang sesek ya, maka Anda bersujud, rukuk dan sujud. Wakum minas sajidin ya, sambil membaca doa. Bisa ketika sujud kita membaca ya Latif pada sujud yang akhir ya, ataupun sambil berdoa pada setiap saat atau setelah sholat fardu. Ya Latif, ya Latif. Ketika kita mengucapkan kepada Allah ya Latif, ini sebenarnya kita sedang memohon kepada Allah kelembutan ya. Makanya ketika kita menyebut ya Latif, ibu-ibu, kita harus niatkan, arahkan ya kelembutan itu untuk siapa, ngerti ya, Bu ya. Kemudian bayangkan misalnya ya, majikan kita itu galak dan lain sebagainya. Ketika kita menyebut ya Latif, kita arahkan harapan kita kepada orang itu ya, supaya hatinya dirubah menjadi hati yang apa? Lembut. Yang lembut ya. Apalagi ditambah dengan doa Nabi Daud. Masih ingat, Bu? Ini penting ya, penting supaya kita semua ya mempunyai hati-hati yang lembut, kasih sayang sesama antara sesama. Ya, ingat doanya, Bu? Doa Nabi Daud, Allahumma layyin li qalba, kemudian namanya ditulis atau disebut ya. Allahumma, ada pulpen, Bu? Yang nggak punya pulpen bisa direkam atau bisa ditulis di HP. Kan sekarang enak pulpennya, nggak usah pakai pulpen tinta ya, Bu ya. Nah, ya. Nah, ya, tinggal ngetik ya. Allahumma layyin, ingat ya, layyin. Allahumma layyin, nanti saya terjemahkan. Li, saya ulang. Allahumma layyin li, sedikit-sedikit saya terjemahkan ya. Allahumma, duh Gusti, ya Allah. Allahumma artinya ya Allah. Allah kalau orang Inggris, Allah. Allahumma layyin, lembutkanlah ya Allah. Lembutkanlah. Layyin artinya lembutkanlah. Li, bagiku. Bagi siapa, Bu? Kita yang berdoa ini. Ya Allah, lembutkanlah untukku atau bagiku. Qalba, apa artinya kolbu? Hati. Kalau ini kolba, kita nyebutnya kolba, bukan kolbu. Qalba artinya hati. Nah, di sini kita baru sebut namanya. Ya, biar Chung King Chong binti Chang King Chong misalnya. Kalau nama orang Cina ya, Bu ya. Sebut namanya ya. Qalba disebut namanya. Namanya siapa? Kama layyanta, kama layyanta. Saya ulang dari awal. Allahumma layyin li qalba titik-titik. Tadi qalba artinya apa? Hati. Hatinya siapa? Ditulis namanya ya. Hati. Ya Allah, lembutkan untukku ya Allah. Hatinya siapa, Bu? Ya terserah kita. Hati suami kita, nenek kita yang ya Allah marah-marah terus. Ada kayak gitu, Bu, nenek-nenek, kakek-kakek?
Yang banyak nenek-nenek apa kakek-kakek? Ngaku sendiri ya Bi ya, perempuan. Iya. Beda ya. Makanya laki-laki dengan perempuan berbeda ya. Perempuan biasanya cepat emosi. Ya Bu ya. Kakek-kakek rileks aja ya Bu ya. Iya. Ya, majikan kita apa? Majikan yang suami ini biasanya kebanyakannya diem rileks ya Bu ya. Iya. Yang cangcingcong heng-hengong siapa Bu? Ya namanya perempuan. Memang secara Termasuk kita loh. apa namanya anatomi biologis ya Bu ya. Perempuan dan laki-laki itu beda, bentuknya lain loh Bu. Kalau perempuan itu kan ya hormonnya lain, ada tamunya tiap bulan ya Bu ya. Ya ini bikin kita apa? Kadang-kadang marah, super marah. Laki-laki nggak pernah didatangi, kayaknya santai lagi-lagi. Nah ini penting, siapapun lah, baik laki mau perempuan, yang hatinya kasar, akhlaknya apa kalau akhlak itu? Bobrok, bejat misalnya ya Bu ya, sulit untuk menasehati, maka baca doa ini ya, Allahumma layyin qalba siapa namanya, kama layyanta, saya terjemahkan kama itu sebagaimana, kama artinya apa? Sebagaimana, layyanta engkau lembutkan kepada engkau ini Allah, sebagaimana engkau lembutkan, layyanta tadi sudah, al-hadid, Aku enggak nyatet. saya ulang ya, kama layyanta, sebelum habis itu ada sebenarnya ada satu kata, kama layyanta lidawudal hadida, lidawudal, ulang ya, lidawudal hadida, lidawuda al hadida, paling enak gitu, lidawuda al hadida ataupun lidawudal hadidah juga boleh ya. Kama layyanta lidawuda al hadidah, sebagaimana engkau lembutkan untuk Nabi Daud akan besi. Nabi Daud bajunya bukan kayak kita begini Bu, enak bisa dilipat-lipat ya Bu ya. Daud nabinya nabi bajunya pakai besi, dilipat-lipat kayak baju kita ini Bu. Gampang ya Bu ya. Nah maka kita berharap seperti itu, alhamdulillah ya. Orang yang hatinya keras supaya dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti saya, Allahumma layyin li qalba titik-titik kama layyanta li Dawudal hadida. Tolong sering dibaca ya Bu ya. Kalau Anda tidak mempraktekkan dalam 48 jam dari mulai sekarang, dijamin utang. Makanya dalam 2 hari ini harus dijalankan terus ya, supaya ingat. Baik, kajian kita hari ini adalah bagaimana meraih kesuksesan yang tertera dalam surat Al-Asr. Hafal semuanya? Semuanya hafal ya? Hafal semua ya Bu ya? Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Hafal ya Bu ya? Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi
khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, saya jelaskan, tafsirkan. Wal asri, wa di sini artinya bukan dan. Ya. Di sini namanya huruf qasam. Wow, qasam itu artinya huruf sumpah. Ya. Kalau ada huruf waw pertama dalam ayat pertama, ini kebanyakannya dan hampir keseluruhannya artinya huruf sumpah, yang artinya demi. Wal asri, demi masa, demi waktu. Dan biasanya setelah wa itu baris harakat huruf ataupun kalimat setelahnya adalah baris bawah. Nggak boleh dibaca wal asru. Kalau wal asru artinya dan masa, ya. Tapi kalau wal asri artinya demi masa. Hebat, Allah sampai bersumpah dengan waktu. Ini artinya apa? Kalau Allah sudah bersumpah dengan waktu, ini menandakan betapa pentingnya waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, ya Bu ya. Iya. Waktu kita sangat mahal sekali. Bahkan dalam pepatah Inggris dikatakan apa, Bu? Time is money. Betul nggak, Bu? Iya, sampai begitu, Bu ya. Saking pentingnya, maka jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan waktu kita, terutama pada liburan ini ya. Saya bersyukur sekali pada Allah bahwa Anda yang diberikan waktu liburan pada hari ini, ya, waktunya digunakan untuk mengaji. Alhamdulillah, luar biasa, Bu. Ya, kan ada orang yang berpandangan liburan itu kan untuk happy, karena dia begitu ya, Bu ya. Santai. Untuk apa lagi? Santai. Hura-hura, untuk relax, untuk senang-senang. Ternyata yang dikatakan relax oleh Nabi sebenarnya adalah menunaikan sholat. Nabi luar biasa. Kalau Anda ingin relax, kata Nabi, sholat. Karena sholat itu bisa merilekskan dua jiwa dan raga. Ya boleh kita kemana-mana, ya boleh. Tapi sholat lebih hebat daripada yang lain, ya. Sampai menyuruh Bilal, arihna bis sholati ya Bilal. Wahai Bilal, rilekskan kami, aku ini, ya, dengan mengumandangkan sholat. Bukan azan, mengumandangkan azan, maksudnya dengan sholat, ya. Baik, jadi Allah sampai bersumpah dengan waktu. Kemudian ayat berikutnya baru namanya penjelasan. Kalau Allah sudah bersumpah dengan waktu, ini ayat berikutnya menjadi ada berita yang sangat penting dan sangat menggemparkan. Apa yang pentingnya itu? Innal insana lafi khusrin. Apa artinya, Bu? Sesungguhnya manusia benar berada dalam kerugian. Iya, Allah memberitahu kita semua setelah bersumpah. Sesungguhnya manusia dari mulai Nabi Adam alaihi salam sampai sekarang ini secara umumnya akan mendapatkan kerugian, kebangkrutan, kegagalan. Ya. Kecuali, nah ada pengecualiannya, Bu. Ada 4 kategori dalam ayat yang ketiga yang nanti saya akan terangkan, ya.
kecuali 4 kategori ya. Selain daripada 4 itu, semuanya akan mendapatkan kegagalan dan kerugian. Mana yang 4 itu? Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu, kecuali itu yang pertama. Jadi orang yang beriman ini insya Allah dunia akhiratnya akan apa, Bu? Menang, sukses, selamat, dan menangnya itu menang yang hakiki. Dunia ini orang, kalau ada orang sukses itu bukan sukses yang hakiki. Yang dikatakan al-fawzul azim, kesuksesan yang besar itu bukan di dunia ini, Bu. Ada nggak orang ketika habis ujian SMA kemudian dia lulus, sukses apa enggak? Namanya sukses apa enggak? Lulus loh. Sukses. Tapi kan habis lulus puyeng lagi. Benar apa enggak? Ya, Bu ya. Berarti suksesnya masih semu. Dunia ini suksesnya semu semua, Bu. Orang diangkat jadi menteri. Kata teman-temannya, "Weh, kamu sukses." Habis kerja, puyeng apa enggak dia, Bu? Puyeng. Ngurus siapa, Bu? Nah, kerjaan, Bu ya. Apalagi jadi presiden nanti nih 2004 ya, Bu. Sukses terpilih menjadi nomor 1 di Indonesia, di RI Republik Indonesia. Memang sukses, tapi habis itu 100 hari setelah itu, wah, dihujat sana sini ya, Bu ya. Puyeng apa enggak, Bu? Iya, ada yang sebelum waktunya lengser ya, Bu ya. Puyeng lagi ya, Bu ya. Jadi dunia ini suksesnya banyak puyengnya. Di akhirat abadi, Bu. Kita nggak perlu usaha di akhirat, nggak perlu bergerak, nggak perlu kerja di akhirat ya, Bu ya. Iya, karena kesenangannya, kesuksesannya adalah kesuksesan yang abadi. Anda ingin makan bakso yang sedap, tinggal ngomong aja kepada Allah ya, Bu ya. Kalau di dunia duit ada nih, Bu, kita mau makan bakso, ada di sini, ngidam bakso, sampai dulu ya, Bu ya. Harus ke Kos WB cari restorannya ya, Bu ya. Sampai di restoran, oh antrinya panjang 200 meter, Bu. Setelah makan kenyang, mencret. Gimana kesuksesannya di situ? Kesenangan ada, cuma semu sebentar sekali ya, Bu ya. Di akhirat abadan abadan. Maka yang pertama adalah di sini apa, Bu? Dari 4 ini apa? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Maka itu pertahankan terus keimanan Anda ya, Bu ya. Walaupun kita berada di negara yang super bebas, dikelilingi oleh orang-orang yang tidak beragama, please keep your iman strong ya, Bu ya. Pertahankan iman Anda, karena dengan iman ini akan menyelamatkan kita semua, Bu. Orang yang beriman, Anda punya suami yang beriman, Anda di sini tenang apa enggak, Bu? Tenang. Kenapa tenang? Karena nggak mungkin dia itu nyebrang sana, nyebrang sini, ganti cewek sana, cewek sini ya, Bu ya. Walaupun tetangganya itu, empat tetangganya kiri kanan cantik-cantik semua, suaminya keluar negeri semua, ayo kira-kira kita khawatir apa enggak, Bu? Enggak. Betul, enggak khawatir. Kiri kanan depan belakang ini suaminya ke Korea, Jepang, cantik-cantik semua. Suami kita dikerumuni, dikelilingi 4 cewek ini, Bu. Ayo, bagi yang beriman kira-kira mendingan apa enggak, Bu? Mending loh, Bu. Ya mungkin tergoda-goda sedikit, tapi ada pagernya ya, Bu ya. Iya, tapi kalau nggak punya iman, bayangkan, Bu. Wah, pikirannya itu mungkin suami kita ya, Bu ya. Malam ini ganti sebelah kanan, malam besok gitu. Kenalan, oh setannya menyerang ya, Bu ya. Tapi dengan iman, insya Allah
akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nomor 4 Bu, nomor 1 tapi nomor yang 4 di bawah itu saya terangkan sedikit. Pengaruh dan perannya iman yang ada pada suami kita atau pada diri kita ya Bu ya. Ini yang tadi saya katakan, terus charge terus keimanan kita, tingkatkan terus. Karena apa? Peranannya di sini saya tuliskan ada 11. Pengaruhnya yang pertama, sumber ketenangan. Anda sekarang sedang menjaga iman dalam masjid ini, perasaan hati kita tenang apa mboten Bu? Ini disebabkan apa? Iman kita sedang naik. Sekarang lagi naik nih iman kita Bu. Iya, walaupun nanti keluar masjid mungkin turun drop lagi ya Bu ya. Ya, iman itu seperti itulah. Yazidu wa yanqus kata para ulama ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang drop. Nah, makanya kalau liburan harus dicas terus, di rumah majikan harus dicas. Ngecasnya bagaimana? Banyak nanti akan saya terangkan ya. Gimana mengecas iman kita. Jadi yang pertama, sumber ketenangan dengan iman. Kedua, hati jadi bersih dari prasangka buruk maupun khurafat. Enak dengan iman, kita nggak ada suuzon, itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kita takut dengan suuzon itu akan berbalas. Orang yang selalu berprasangka buruk, dia akan selalu curiga dan nantinya hukum karma itu akan terjadi. Anda sering berprasangka buruk, orang juga akan nanti akan terbalas ya. Jadi enak, semuanya positive thinking. Apa contohnya Bu? Contoh misalnya di bulan Ramadan ada ibu-ibu di dalam masjid tiba-tiba makan minum. Anda kira-kira pikirannya gimana ngelihat teman kita lagi makan minum di masjid? Suuzon apa husnuzon? Harusnya husnud. Oh ini mungkin ini orang ini musafir baru datang dari Jakarta. Keduanya, mungkin tamunya apa Bu? Itu loh. Ini namanya husnud. Harusnya begitu terus Bu. Ya, enak jadi hati kita bersih, tenang Bu. 3, apa Bu? Imunitas menguat. Enak orang beriman itu mau diwadani, mau dicaci maki, mau disuuzoni, rileks. Kenapa Bu? Karena Allah yang maha tahu. Hakikatnya keputusan yang benar adalah dari Allah. Ya Bu ya. Sementara manusia kadang-kadang bohong, kadang-kadang hoax. Ya. Nah, maka bagi orang yang beriman ya, apapun yang terjadi dia serahkan kepada Allah. Buruk maupun baik, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini indahnya iman, manisnya iman. Enak tuh. Nah ini 4, 4 hidup jadi semangat ya, dengan kerja keras. Ini dengan iman. Anda bekerja di rumah majikan, imannya kuat nih Bu. Majikan lagi loyang 2 minggu. Ayo, kalau orang yang tidak punya iman, imannya hanya iman kepada CCTV, kira-kira kerjanya gimana Bu? Majikan gak ada 2 minggu. Males-malesan atau tidur-tiduran? Dua-duanya. Iya, tugas 1 hari nyapu 2 kali atau ngelap ngepel 2 kali. Kalau ada majikannya Bu ya, dia lakukan. Gak ada majikan, orang tidak beriman. Ayo, nyapu apa enggak? Enggak. Orang yang ada iman ini nggak perlu Bu, CCTV pojok sana dengan pojok sana. Ini awas ya. Saya sering lihat di sini nih dari atas itu. Ada berapa orang penuh apa enggak saya tahu semua di sini. Apalagi Allah ya Bu ya. Orang yang beriman dia akan sama. Ada majikan, gak ada majikan, aku tetap harus kerja. Itu loh Bu. Kenapa? Karena ini kontrak janji kita dengan majikan.
yang disaksikan oleh malaikat dan Allah Subhanahu. Itu loh Bu maksudnya Bu. Ya. Jadi majikan pun sebenarnya akan lebih senang kalau pekerjaannya itu menjadi orang yang beriman, orangnya jujur ya Bu ya, kerjanya keras ya Bu ya. Makanya ibu saya yakin sekarang ini menjadi tren Bu. Saya sering didatangi oleh calon-calon majikan lokal yang mereka itu mencari pekerja kayak kita membantu rumah ini, mencari orang yang kerudungan ya Bu ya, mencari yang bisa nyanyi-nyanyi, yang live sembayang loh Bu. Solawatan. Iya, nyanyinya itu maksudnya solawatan, ngaji Quran ya. Karena eksperimentalnya itu adalah jujur. Mereka jujur, nggak marah-marah terus ya, murah senyum. Ini biasanya orang beriman. Ya, sabar ya. Ternyata banyak yang memperhatikan dengan adanya pemraktekan keimanan ini ya, dan dicari orang-orang seperti ini. Nah, maka kita beruntung ya menjadi orang beriman. Apalagi setelah murtad 5, ketenangan hati jadi mantep tuh. Terus majikan, nggak ada majikan di rumah harus mantep aku, wajib kerja juga ya Bu ya, karena Allah maha melihat, Allah memantau, Allah mendengar, Allah mencatat. Makanya zaman dulu Bu, pada zaman sahabat ya, ketika mereka punya anaknya itu dididik ketika umur masih bayi Bu, masih ya setahun atau kurang ya, mereka disuruh ngapal anak-anaknya itu, suruh ngapal 3 hal saja. Allah melihatmu, Allah mendengarmu, Allah mencatat amalmu. Disuruh hafal anak-anak kecil Bu. Apa tadi Bu? Allah melihatmu, Allah mencatatmu, Allah. Terus siapa ketika dia dewasa ngerti, wah dipraktekkan Bu, praktekkan Bu. Nah ini bagus juga kalau Anda punya anak cucu ya Bu ya, disuruh ngapal, disuruh praktekkan ya. Jadi dimanapun kita berada, Allah selalu memantau ya, memantau. Jadi enak sebenarnya bos yang punya orang-orang yang beriman. Kira-kira maju mau nggak Bu perusahaannya Bu? Saya yakin maju, nggak ada korupsi waktu, korupsi macam-macam ya Bu ya. Iya, karena semuanya jujur. Nah ini akibat dari pengaruh iman. Apalagi 6, meteran hidup berada di zona aman. Kita aman semua bagi orang beriman. No way untuk susah ya Bu ya, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagi orang yang beriman ya, tidak boleh mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Anda pernah nggak merasa cemas risau ketika majikan mengancam, awas tak berminat kamu kalau gelas 1 kali pecah lagi? Ayo Bu, kira-kira gimana Bu? Cemas apa enggak Bu? Cemas ya Bu ya. Nah, bagi orang yang beriman ya ikhtiar harus 100%, berdoa terus harus 100%, tawakal 100%, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak perlu cemas, nggak perlu, bahkan kita mendoakan majikan tadi, ya Latif, ya Latif. Tadi apa tuh doa Nabi Daud? Allahumma layyin li qalba kama layyanta li Dawudal hadidah. Kita doakan majikan kita supaya jangan ngancem. Nah kayak gitu. Jadi orang beriman itu banyak solusinya ya. Oke, apalagi 7, keseimbangan hormon jadi netral. Enak orang beriman itu, nggak ada kekhawatiran, hormonnya stabil. Apalagi 8, simponi hidup jadi harmonis. 9, keserasian tubuh jadi wajar. 10, kesedihan jadi hilang. Orang yang beriman lagi pusing, puyeng, apalagi Bu, mumet, pikirannya apa Bu? Kacau balau, datang ke masjid untuk mengecas iman,
dengerin pengajian, pikiran, tadi sholawatan, ya Bu ya, istighosahan. Saya yakin banget Bu, otomatis hati dan pikirannya menjadi apa Bu? Tenang. Kalau saya tanya panjenengan, saat sekarang ini Anda lebih tenang mana sekarang dengan malam tadi Bu? Sekarang. Tenangan mana? Sekarang. Malam tadi dapat gajian ada nggak? Belum. Belum ya Bu? Belum. Walaupun malam tadi mendapatkan gajian, tapi rasanya lebih tenang kapan Bu? Sekarang ini ketenangan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau iman kita bertambah. Apalagi menampakkan akhlak yang mulia. Orang beriman selalu hormat orang lain, ya, ngomongnya nggak asal-asalan, ya, jalannya nggak seragam